Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Puspita Tri Agustin dari Prodi Akuntansi kelas B dengan NIM 52112111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan fungsi perusahaan pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang akan saya jelaskan di sini pertama ada profil perusahaan, kemudian ada dasar teori manajemen, dasar teori fungsi manajemen, dasar teori fungsi perusahaan, implikasi fungsi manajemen, dan yang terakhir implikasi fungsi perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik hak waralaba tunggal untuk merek terkenal yaitu KFC di Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk ini dibentuk atau didirikan oleh keluarga Gelayel pada tahun 1978. KFC sendiri merupakan singkatan dari Kentucky Fried Chicken. Perusahaan ini mengoperasikan gerai pertama KFC Indonesia di Jalan Melawai, Jakarta Selatan pada tahun 1979. Pembukaan gerai ini terbukti sukses dengan diikuti oleh gerai-gerai berikutnya yang dibuka di daerah lain selain Jakarta, seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Manado. Setelah meraih keuntungan dan kesuksesan dengan merek ini, akhirnya menjadikan KFC sebagai bisnis waralaba cepat saji yang terkenal luas dan dominan di Indonesia. Selanjutnya ada dasar teori manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, management, yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Dalam bahasa Inggris sendiri, manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengelola, membina, dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata mantis, yang berarti tangan, dan agree, yang berarti melakukan. Selanjutnya ada dasar teori fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada leading, dan yang terakhir ada controlling. Planning atau merencanakan, contohnya adalah merencanakan atau menetapkan maksud dan tujuan atau tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian organizing atau menyusun, contohnya menetapkan hubungan-hubungan dan merencanakan struktur organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada leading atau memimpin. Fungsinya itu untuk mengambil keputusan, memberikan motivasi, memilih orang-orang, dan mengembangkan orang-orang. Lalu yang terakhir ada controlling atau mengawasi dan meneliti. Cara-caranya diperoleh melalui penilaian hasil pekerjaan dan pengambilan tindakan perbaikan. Lalu selanjutnya ada dasar teori fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan ini juga terdapat 4 bagian. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, lalu ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen menurut fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Kemudian manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Lalu yang terakhir ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memastikan bahwa bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis diukur berdasarkan profit. Selanjutnya masuk ke implikasi fungsi manajemen dan fungsi perusahaan di perusahaan PT Fast Food Indonesia. Berdasarkan struktur perusahaan PT Fast Food Indonesia, PT Fast Food Indonesia ini dipimpin oleh Dewan Komisaris yang bertugas salah satunya untuk mengawasi Dewan Direksi saat menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat dan motivasi kepada direksi. Tugas Dewan Komisaris ini termasuk ke dalam leading dan controlling. Selanjutnya ada yang termasuk ke dalam leading dan organizing, yaitu
Dewan Direksi sebagai bawahan dari Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk memimpin dan mengurus perusahaan serta bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya ada yang termasuk planning dan organizing, yaitu internal audit bertanggung jawab terhadap rencana kerja audit internal, di mana mereka bertugas untuk mempersiapkan dan merencanakan rencana-rencana kerja audit internal dalam periode tahunan. Selanjutnya ada planning pada manajemen SDM dan manajemen produksi. QA berwenang membuat rencana pengujian atau kasus pengujian secara terperinci dan terstruktur. Dan quality management system ialah konsultan yang memberikan petunjuk atau nasihat dalam rangka penerapan sistem manajemen di perusahaan. Selanjutnya ada controlling pada manajemen keuangan. GM Operation bertugas untuk mengelola operasional perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mempunyai GM Finance dan Administrasi, di mana tugas GM tersebut adalah seputar manajemen keuangan. Contohnya yaitu bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan, membuat rencana keuangan, dan mampu memajukan keuangan perusahaan. Kemudian ada planning, leading, dan controlling pada manajemen SDM. GM Human Resources yang memiliki tugas merencanakan, mengatur, dan memantau aktivitas maupun tindakan dari bagian Human Resources. Kemudian GM Business Development yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan klien, mengembangkan strategi penjualan, mencapai target pendapatan, dan mengevaluasi produk perusahaan. Selanjutnya ada planning pada manajemen pemasaran. GM marketing di perusahaan bertugas sebagai membuat media promosi untuk mempromosikan produk-produk yang dibuat dan akan dijual, dengan mengarahkan strategi media sosial dan membangun hubungan baik dengan media-media promosi. Selanjutnya yang terakhir ada leading dan controlling pada manajemen SDM. Department managers yang tugas pokoknya adalah memimpin dan mengarahkan staf-staf bawahan untuk bekerja bersama-sama agar perusahaan bisa mencapai tujuan dan membantu perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Sekian dari saya, itu tadi penjelasan tentang fungsi manajemen dan fungsi perusahaan pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.